Selamat siang untuk kita semua. Semoga kita dalam pemberkatan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi yang berjudul 10 Principle of Economics, atau yang artinya 10 prinsip ekonomi oleh Gregory Mankiw. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Juan Vargas Sihombing. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis di kelas 1A. Oke, baik. Tapi sebelum ke prinsip ekonomi, kita harus tahu dulu apa itu ekonomi, ya. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti one who manage a household, yang artinya pengelola rumah tangga. Ekonomi juga termasuk dalam suatu bidang ilmu, ya. Ini dia. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Sedikit pengertian dari saya tentang ekonomi. Ekonomi adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, baik, kita lanjut prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip yang pertama adalah orang menghadapi trade-off. Apa itu trade-off? Trade-off artinya pertukaran, ya, pertukaran. Untuk dapatkan sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu yang lain. Iyalah, memang kalau kita memilih salah satu, otomatis yang lain akan kita tinggalkan. Ya, seperti contoh di sini, antara makanan dan pakaian. Kemudian antara waktu luang dengan waktu bekerja. Yang ketiga, efisiensi dan ekuitas. Membuat keputusan menghadapkan kita para pertukar merelakan sesuatu untuk suatu tujuan. Ya, yang seperti yang tadi ya, yang di atas. Kita harus merelakannya yang lain demi pilihan kita. Tapi sebelum itu, kita di sini ada kata efisiensi dan ekuitas. Apa itu efisiensi dan ekuitas? Baik, kita bahas sama-sama. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Jadi maksudnya di sini kita sudah mulai melakukan produksi. Kita mulai mengolah sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita. Ya, kita sudah memanfaatkan. Sedangkan ekuitas berarti manfaat dari sumber-sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Oke. Setelah kita memproduksi, kita sudah mengoptimalkan sumber-sumber daya tersebut, maka otomatis nantinya kita akan mendapatkan pemasukan ya. Nah, jadi pemasukan inilah yang akan didistribusikan, akan disalurkan kepada masyarakat, anggota masyarakat. Oke. Lanjut nomor 2. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Mengambil keputusan harus bandingkan biaya dan manfaat dari alternatif yang akan dilakukan. Ya, memang seperti yang kita alami dalam diri kita sendiri, pastinya saat kita mengambil keputusan itu kita harus berpikir dulu. Kita harus berpikir panjang dulu. Kita lihat dulu apa yang akan kita dapat di kemudian hari. Kita lihat ke depan, kita menatap ke depan ya. Kita bandingkan manfaatnya. Seperti contoh di sini, apakah memilih kuliah dan bekerja? Ya, ini seperti yang saya alami sekarang.
namun saya di sini lebih memilih kuliah daripada bekerja, karena menurut saya apa ya, di zaman sekarang ini kalau kita tidak mempunyai pendidikan itu tidak bakal bisa maju, tidak akan bisa kemana-mana gitu. Paling juga ya cuman jadi orang pekerja aja. Kalau kita misalnya tamat SMA begitu kan langsung bekerja gitu, ya otomatis kerjanya gitu-gitu aja. Paling juga kita cuman mengandalkan tenaga gitu. Misalnya contohnya itu bekerja di ladang orang, baru kerja di pabrik, terus kerja misalnya menghasilkan bata gitu. Kemudian contoh kedua, apakah masuk sekolah atau tidur di rumah? Nah, ini banyak sekali kita jumpa ya. Apalagi saya dulu pernah seperti ini waktu SD ya. Memang waktu SD itu saya agak malas kalau ke sekolah. Lebih enak tidur di rumah gitu. Memang kalau secara fisik, memang kalau tidur di rumah itu memang lebih menyenangkan, lebih asik gitu. Lebih santai, tidur-tiduran. Daripada masuk kelas, kerjakan tugas lah, inilah capek kan. Cuman kita harus berpikir lebih lagi. Berpikir apa yang kita dapat. Kalau kita cuma tidur di rumah, apa yang akan kita dapat? Tapi kalau kita ke sekolah, ya paling tidak kita mendapatkan sesuatu lah. Soalnya ya kalau nggak mendapatkan ilmu, paling nggak kita mendapatkan pengajaran tentang sikap, kedisiplinan ya. Itu akan terbentuk secara tersendiri. Nah, dalam mengorbankan itu ada timbul sebuah biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost dari sesuatu adalah hal-hal yang harus Anda korbankan untuk mendapatkannya. Ya, inilah biaya kesempatan, biaya peluang. Seperti yang saya kasih contoh tadi, misalnya kita diterima di sebuah perusahaan, tapi kita masuk di sebuah universitas, tapi kita lebih memilih ke universitas untuk kuliah. Jadi biaya kesempatannya itu adalah pekerjaan di perusahaan itu. Ya, sudah bisa dimengerti ya. Oke, lanjut prinsip yang ketiga. Orang rasional berpikir pada batas-batas. Maksudnya itu apa ya? Oke, baiklah kita bahas sama-sama. Orang membuat keputusan dengan cara membandingkan keuntungan marginal dan biaya marginal. Ya betul ya. Dalam membuat keputusan kita harus ingat, kita harus tahu dulu berapa. Kalau misalnya kita memilih ini, apa yang kita dapat, keuntungan kita itu apa. Terus kalau kita meninggalkan ini, apa dapatnya bagi kita, gitu ya. Kita harus pikir-pikir dulu secara matang-matang. Lanjut yang keempat, orang tanggap terhadap insentif. Perubahan marginal dalam harga dan keuntungan memotivasi orang untuk meresponnya. Artinya kita tanggap terhadap insentif. Memang secara manusiawi, memang kalau kita mendengar uang itu atau untung, ya pastinya langsung di mana, langsung wow, kita langsung tidak mau kalah, gitu ya. Kemudian keputusan untuk memilih suatu alternatif dari yang ada terjadi ketika keuntungan marginal tersebut lebih besar daripada biaya marginal. Ya, keuntungan itu harus lebih besar dari biaya ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya nih. Bintang bola basket LA Lakers memilih untuk tidak kuliah dan bergabung dengan NBA
ketika lulus SMA dengan nilai kontrak 10 juta US dollar. Wow, ya sangat besar ya kontraknya. Mungkin itu adalah jadi alasan bagi dia untuk tidak kuliah, melainkan lebih masuk ke tim basket. Oke. Lanjut nomor 5. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Ini adalah salah satu yang harus dalam sebuah perdagangan. Harus saling menguntungkan, harus mutualisme. Jangan jadi parasit gitu. Harus saling menguntungkan. Jangan yang satu rugi, yang satu menguntungkan. Perdagangan antara dua negara akan selalu menguntungkan keduanya. Competition result in gains from trading. Kompetisi akan menghasilkan sebuah keuntungan. Ya, pastinya akan menguntungkan bagi kita, karena semakin kita bersaing, pastinya kita akan lagi semakin meningkat, semakin maju. Kita tidak mau kalah dengan yang lain, makanya ya. Kemudian perdagangan menyebabkan orang atau negara berspesialisasi dalam keahlian mereka. Jadi di sini kita terdorong untuk menggunakan atau memanfaatkan keahlian yang kita miliki, seperti yang tadi itu bola basket itu ya. Dia mempunyai keahlian dalam bola basket, jadi ia mengandalkan keahliannya itu ya. Lanjut nomor 6. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar apa itu pasar? Secara sempit, pasar itu artinya tempat bertemu antara pembeli dan penjual ya. Nah, katanya di sini pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar yang seperti apa? Inilah dia. Ya, pasar ekonomi pasar ya. Ekonomi pasar adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Nah, itulah pengertian dari ekonomi pasar. Nah, dalam sebuah ekonomi pasar, rumah tangga menentukan akan kerja di perusahaan apa dan akan memilih apa, membeli apa dengan pendapatan mereka. Nah, inilah sebuah wewenang dari rumah tangga. Mereka bebas mau pilih dikerjain mana, di sana atau perusahaan sana. Dan mereka juga memiliki wewenang untuk membeli barang apapun dengan menggunakan pendapatan mereka. Kemudian perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan dihasilkan. Nah, inilah terjadi sebuah pertemuan antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga tadi bebas menentukan akan kerja di perusahaan apa, sedangkan perusahaan itu bebas menentukan siapa yang akan dipekerjakan. Walaupun rumah tangga itu bebas memilih di mana, tapi belum tentu dia akan diterima di perusahaan tersebut. Itulah wewenangnya ya. Dan di sini kita harus tahu dulu 3 prinsip produksi, yaitu what, how, and for whom. What artinya itu apa yang harus kita hasilkan, apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu yang kita bahas nih ya. Kemudian how, bagaimana kita menghasilkan barang sehingga menghasilkan dengan cepat dan mendapat hasil yang maksimal. Itu ya. Kemudian for whom, kepada siapa? Siapa sasaran dari barang kita ini? Yaitu rumah tangga. Lah. Oke, lanjut. Yang ke-7, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ya. Mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi, yaitu dengan mendukung efisiensi dan ekuitas. Inilah peran pemerintah
dalam meningkatkan hasil-hasil pasar, itu dengan efisiensi dan ekuitas. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Ini yang menjadi masalah dalam pasar ya. Sangat sering kita jumpai tuh. Sumber daya itu banyak di Indonesia, berlimpah. Cuman itulah kekurangan kita. Kita belum mampu mengalokasikannya secara maksimal, secara efisien. Nah, salah satu penyebab kegagalan pasar adalah externality. Dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Contoh biaya eksternal adalah polusi. Itulah penyebab kegagalan pasar. Ya, lanjut. Kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kekuasaan pasar, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. Nah, di sini kita kembali nih mengungkit dulu jenis-jenis pasar. Pasar itu kan terbagi atas dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Itu. Baik, lanjut nomor 8. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Standar hidup dapat diukur dalam hal perbedaan. Yang pertama, perbandingan pendapatan perorangan atau pendapatan per kapita. Yang kedua, pembandingan nilai total produksi nasional atau produk domestik bruto. Ya. Jika kita ingin melihat apakah negara kita itu berkembang atau maju, itu kita dapat melihatnya dari pendapatan per kapita suatu negara dalam 1 tahun. Nah, kita cari nih pendapatan per kapita Indonesia berapa, terus kita bandingkan dengan rasio negara maju. Apakah Indonesia sudah termasuk dalam negara maju? Itu ya. Dan dengan kenyataannya memang sampai sekarang Indonesia itu masih berkembang. Indonesia itu masih belum maju. Kenapa? Karena apa? Karena itu yang tadi, Indonesia memang banyak sekali potensi, banyak sekali sumber daya yang ada di Indonesia. Tapi itulah, kita masih belum mampu memanfaatkannya gitu loh. Beda dengan negara maju, contohnya itu kita ambillah Jepang ya, atau Jerman. Mereka itu bahkan sudah dapat memanfaatkan sumber daya negara lain, itu sudah bisa keluar. Sedangkan Indonesia dalam negerinya saja belum bisa, apalagi yang di luar, begitu ya. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada produktivitas. Ya, produktivitas. Produktivitas adalah besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja. Produktivitas. Kita pernah mendengar kata produktivitas. Ya, produktivitas itu artinya kita yang masih aktif ya, masih aktif bekerja, aktif beraktivitas. Usianya itu antara 15 tahun sampai 64 tahun ya. Oke. Lanjut nomor 9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, inilah salah satu masalah yang sangat besar di Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Nah, di sini harga itu akan selalu meningkat terus. Maka harga barang itu akan lebih mahal. Salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang. Ya, artinya itu di sini bank itu terlalu banyak menghasilkan uang, terlalu banyak mencetak uang. Kemudian ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar,
nilai uang itu sendiri akan turun. Nah, ini dia. Makanya sampai sekarang itu rupiah adalah nilai mata uang paling rendah di dunia. Karena apa? Karena inflasi ini. Semakin inflasi itu meningkat, maka nilai mata uang rupiah itu akan semakin menurun. Kan nantinya akan hancur. Padahal walaupun kita sudah mencegah atau mengurangi, tapi tetap aja tidak bisa menghapuskan inflasi ini, ya. Jadi walaupun pemerintah sudah berbuat banyak dalam mengurangi inflasi ini, tapi tetap aja nilai uang rupiah itu masih jauh di bawah. Beberapa kebijakan pemerintah dalam mengurangi inflasi itu antara lain yang pertama adalah kebijakan moneter, ya. Kebijakan moneter itu melalui bank sentral. Iya, bank sentral. Di sini pemerintah menetapkan besar uang rupiah yang dicetak, itu ditetapkan. Oke, tidak berlebihan, ya. Kemudian kebijakan lain itu adalah kebijakan diskonto, ya, diskonto. Kemudian dengan menjual surat berharga. Kemudian kebijakan fiskal dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, di sini terjadilah pertukaran antara inflasi dan pengangguran. Hancur Indonesia, ya. Pengangguran itu akan semakin banyak. Disinilah kita mengenal yang namanya kurva Phillips. Kurva Phillips itu menunjukkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Pengangguran. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada penjelasan saya yang kurang baik dan ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari saya, sekian dan terima kasih.